Debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN Cash dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Baik di 102,8 FM San Mesra dimanapun Anda berada, seperti yang telah kami janjikan bahwa hari ini kita akan bersama dengan BPJS Kesehatan Parepare dan Anda nanti boleh ikut bergabung. Ada layanan telepon seperti biasa Anda bisa gunakan untuk bertanya seputar BPJS Kesehatan dan pagi ini sudah hadir Kepala BPJS Kesehatan. Beliau akan berdialog bersama kita dan nanti akan dipandu bersama Ambo Logo, silakan. Baik, terima kasih Dimas Akbar di Studio 1. Ini kebahagiaan saya sebenarnya yang luar biasa hari ini dan itu perlu saya ungkapkan kepada pendengar dan kepada penonton kita bahwa hari ini setelah beberapa kali mudah-mudahan dan akhirnya mudah-mudahan itu betul-betul terwujud hari ini dan ya sudah hadir di Radio Mesra untuk hari ini. Kita sudah sampaikan beberapa hari yang lalu bahwa kita akan ada spesial dialog hari ini, spesial talk show bersama dengan BPJS Kesehatan Parepare. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan daripada pendengar kami, termasuk penonton kami. Kapan bisa kira-kira orangnya BPS datang di Radio Mesra? Dan alhamdulillah hari ini sudah hadir di studio. Nanti Dimas untuk saya serahkan dulu kembali ke Dimas. Bagaimana untuk Anda yang mau menonton, mengakses acara ini? Ya, ada dua layanan media sosial yang kita gunakan, yaitu Facebook, silakan di akun Mesra Radio Parepare, dan yang kedua melalui YouTube di channel Radio Mesra Parepare. Dan Insan Mesra nanti untuk berinteraksi silakan di 0421 23556 0421 23556 atau 0853 9535 0907, atau boleh berkomentar melalui akun media sosial di kolom komentar kita persilahkan. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Dimas Akbar. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, Ibu Natalia Panggelo, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Parepare. Senang sekali ini saya hari ini, Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabar? Ambo, kabar baik, dan selamat pagi para pendengar Radio Mesra dan penonton ya. Ya. Disiarkan lewat YouTube juga. Mudah-mudahan seluruh pendengar dan penonton Radio Mesra ini dalam kondisi sehat walafiat. Baik, terima kasih. Senang itu tadi. Waduh, akhirnya saya mendengar suaranya Ibu Natalia Panggelo. Dan yang kedua narasumber kita, jadi ada dua narasumber hari ini dan memang sangat berkompeten untuk Ibu Haryati. Beliau ini adalah Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta. Kalau misalnya ada keluhan-keluhan sedikit, saya begini, maka orang yang paling berkompeten untuk itu adalah Ibu Haryati, Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta. Apa kabar Bu Haryati? Alhamdulillah, selamat pagi Pak. Baik, sehat? Alhamdulillah. Banyak nanti juga ke Ibu Haryati ini. Pendengar nanti boleh berinteraksi dengan kami. Nanti ada sesi yang boleh Anda pergunakan untuk menelpon. Tapi karena ini wujud kerjasama kami dengan BPJS Kesehatan Parepare, makanya tentunya harus ada prolog sedikit daripada acara kita. Informasi tentang BPJS Kesehatan. Mungkin di antara pendengar sudah banyak tahu, tapi tidak menutup kemungkinan juga masih ada pendengar kita. BPJS Kesehatan itu seperti apa? Kepikir kita hanya satu BPJS, ternyata ya ada banyak BPJS. Salah satunya adalah BPJS Kesehatan. Bu, saya panggil Ibu Natalia atau Ibu Kacap saja? Boleh, Ibu Natalia. Terlalu resmi karena memang suasananya kita tidak terlalu resmi. Ini sebenarnya waktunya beliau. Kemarin kita rencana untuk talk show seperti ini, tapi karena kesibukan beliau yang luar biasa, hari Senin kita rancang, ternyata hari Senin juga beliau ada jadwal, makanya oke deh kita bersepakat di hari santai, hari Sabtu, dan beliau alhamdulillah bisa betul hadir di tempat ini. Tentang BPJS Kesehatan, Ibu. Sebenarnya BPJS Kesehatan itu apa sih?
Ya, jadi BPJS Kesehatan itu merupakan transformasi dari BPASKes yang dulunya Pak. Ya. Nah, kemudian transformasi jadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dari PT berubah menjadi Badan Layanan Publik yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan khusus jaminan kesehatan nasional. Jadi khusus jaminan kesehatan saja. Kalau ada 2 BPJS. Ya, tapi tidak usah disebut ada 2, tapi khusus BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan khusus diberi kewenangan untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional untuk seluruh masyarakat Indonesia. Itu transformasinya, seingat saya dulu orang tua saya kebetulan adalah PNS, Askes namanya. Dan itu sekarang dilebur, bukan dilebur ya, transformasi menjadi BPJS Kesehatan. Jadi seluruh peserta Askes yang dulunya jadi peserta beralih menjadi atau menjadi peserta BPJS. Jadi BPJS sekarang kan cuma pegawai, ya saya salah menganggap pegawai, boleh masyarakat biasa. Ya. Wah. Jadi dengan bertransformasinya PT Askes dan sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Sosial bahwa seluruh masyarakat Indonesia wajib menjadi peserta JKN atau peserta BPJS Kesehatan. Jadi tanpa kecuali seluruh masyarakat wajib menjadi peserta dengan beberapa segmen yang mungkin nantinya akan saya jelaskan kemudian. Dimas, nanti kira-kira waktu untuk para penelpon kita berikan ya, kita masih mendengarkan dulu penjelasan belum memang lain telepon untuk kita buka, tapi pendengar nanti sudah bisa mencoba agar bisa bergabung bersama dengan kami. Kalau saya masuk di suatu tempat, maka yang pertama saya tanyakan kira-kira kalau saya masuk di sini apa manfaatnya bagi saya, termasuk kalau saya sih sudah sangat sering menikmati. Kebetulan di perusahaan kita terdaftar peserta BPJS Kesehatan dan ya saya sudah sering menikmati manfaat-manfaatnya, teman-teman yang lain mungkin juga sudah sering. Nah, masyarakat juga tentu ingin, kalau saya menjadi peserta BPJS Kesehatan apa manfaatnya buat saya? Iya, jadi memang kadang-kadang orang masih mempertanyakan ya, kenapa saya harus jadi peserta? Betul. Apa yang saya bisa dapatkan ketika jadi peserta JKN? Nah, kenapa program ini menjadi program wajib untuk seluruh masyarakat Indonesia? Namanya jaminan kesehatan, memberikan perlindungan dari sisi kesehatan. Dengan menjadi peserta JKN, diharapkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia itu terlindungi kesehatannya. Yang sebelumnya kalau tidak memiliki jaminan kesehatan, namanya resiko sakit kita tidak tahu kapan kita sakit. Iya. Dan harapannya dengan memiliki jaminan kesehatan menjadi peserta JKN, tidak ada lagi keraguan bahwa ketika saya sakit, saya tidak memiliki uang. Artinya sudah memiliki jaminan. Kapanpun kita sakit, kita tidak perlu ragu bahwa saya tidak akan mendapatkan pelayanan kesehatan karena tidak punya uang. Jadi manfaatnya adalah yang pertama itu sudah memiliki jaminan kesehatan. Iya. Kemudian ketika Anda sakit, ketika Anda kecelakaan berhubungan dengan ini, maka Anda sudah, iya, saya ke rumah sakit saja kan. Iya, sudah punya kartu. Iya, sudah punya jaminan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Artinya kartu ini berlaku seluruh Indonesia, tentunya dengan prosedur yang berlaku. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikut juga selain mendapatkan jaminan pelayanan di pelayanan kesehatan, di fasilitas pelayanan kesehatan, tentunya peserta kita akan mendapatkan informasi-informasi yang lainnya atau mengikuti program-program yang diadakan oleh BPJS. Misalnya ada program promotif preventif juga. Betul. Antara lain itu nanti peserta-peserta kita bisa mengikuti program-program seperti itu. Baik. Iya. Telepon sudah bisa kita buka atau bagaimana ini? Sudah ada penelpon atau kita terima dulu penelpon pertama, minimal kita tanya dulu kalau ada pertanyaannya. Kami berharap para penelpon untuk fokus ke pertanyaan kita, apa yang menjadi tema kita hari ini. Oke, kita terima dulu satu penelpon yang pertama, boleh dicatat ya Dimas untuk ininya. Silakan.
nama dan disebut nama dan alamatnya ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, saya Ibu Handayani, alamat rumah Yang saya mau tanyakan, Bu, ini karena kebetulan ibu saya dari akses BPJS. Halo, Bu Karena- Handayani. Saya minta maaf. Ya. Kendala tadi. Diulangi dulu pertanyaannya. Ibu saya dari BPJS, dari akses ke BPJS. Yang saya mau tanyakan, sekarang peraturan BPJS kata dokter dari di puskesmas itu, kalau diberikan rujukan untuk ke rumah sakit, karena ibu saya itu belakangnya sakit, karena lusunya, karena dia pernah jatuh, tulang belakangnya ada lecet ada retak sedikit. Pertanyaannya. Pertanyaannya, apa namanya? Kita disuruh dokter dari dokter ahli disuruh kembalikan ke puskesmas. Tetapi kalau dikembalikan ke puskesmas, obat itu tidak ada di puskesmas karena itu dokter yang diberikan oleh dokter ahli saraf. Jadi yang menjadi masalah puskesmas itu kayaknya bingung memberikan karena harus kembali ke puskesmas. Tetapi ini ratusan dokter di rumah sakit tidak mau memberikan rujukan karena mereka baru itu 1 minggu baru kita kembali ke rumah sakit. Tapi saya untuk 5 hari saja. Kenapa bisa demikian, Bu? Yang saya tanyakan, memang peraturan BPJS berikan berobat 1 minggu, kena 5 hari obat yang diberikan. Baik, oke. Ya, nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ini tugasnya Ibu Aryati, ini Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta. Tugasnya ini Bu Aryati. Kita jawab dulu pertanyaannya Ibu ini. Nanti penelpon satu saja dulu ya, Ibu Aryati. Ini kaitannya dengan Ibu Intan. Seperti apa? Ya, mungkin terkait dengan pelayanan di rumah sakit untuk yang pelayanan berobat. Jadi kalau yang awalnya dari rumah sakit ditangani oleh dokter spesialis saraf, itu untuk kembali ke rumah sakit itu biasanya surat kontrol kembali dari rumah sakit dari dokter. Jadi tidak perlu kembali ke puskesmas apabila dokter masih sarankan untuk kembali kontrol ke rumah sakit. Rumah sakit. Jadi surat kontrol dari rumah sakit. Persoalannya di Ibu tadi ini ketika diberikan ya. obat. Iya. Saya butuhnya kan ya selamanya. Misalnya kenapa mesti saya kasih 5 hari misalnya seperti itu? Iya. Atau Ibu ini? Iya. Bahkan tadi Ibu Handayani, terima kasih masukannya, Bu. Jadi nanti kami coba lihat obatnya obat-obat apa, Bu. Tetapi untuk peserta BPJS yang mendapatkan obat, mungkin obatnya apakah masuk di obat rujuk balik atau di obat kronis. Jadi kalau masuk di obat kronis artinya memang sudah setiap bulan harus menggunakan obat tersebut, maka seharusnya obatnya diberikan untuk kebutuhan 1 bulan, bukan 1 minggu. Bisa Nah, seperti itu. seharusnya seperti Yang itu. rekomendasikan Ya. 5 hari apakah pihak BPJS atau pihak dokter atau pihak rumah sakit? Biasanya kalau diberikan obat 1 minggu, biasanya dokter masih akan melihat perkembangannya, perkembangan kesehatannya. Apakah obat ini masih harus diberikan dengan resep yang sama atau ada perubahan dosis atau perubahan jenis obatnya. Kalau diberikan hanya 1 minggu. Tapi kalau misalnya ternyata sudah berbulan-bulan obat yang sama dan diberikan hanya seminggu-seminggu, nah nanti Ibu boleh ada nomor telepon kami. Boleh? Nanti boleh Ibu kasih kami resepnya misalnya. Nanti kami akan koordinasikan dengan rumah sakit.
Karena seharusnya obat tersebut sudah diberikan untuk kebutuhan 1 bulan. Oke. Kalau dikembalikan ke puskesmas tidak ada obatnya di sana. Betul. Iya. Dan memang ini ibu tadi, Ibu Handayani ini sudah beberapa kali menyampaikan ini. Kendala yang dihadapi adalah kenapa saya mesti dikasih 5 hari, Seminggu, padahal penyakit saya ini penyakit paten lah misalnya. Iya. Jadi orang pasti tahu bahwa ya saya butuh selamanya obat-obat seperti ini. Iya. Ya, seharusnya 1 bulan. Ya seharusnya 1 bulan agar dia tidak kembali. Ibu Handayani tadi nanti kami minta nomornya. Nanti kami sampaikan ke pihak BPJS bahwa ini orangnya, ini orang yang dimaksud. Kita terima lagi penelpon. Penelpon nama dan alamat yang singkat saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nama? Rudin alias Aditino. Ya. Ya. Jadi pertama-tama saya kan habis berbaring di rumah sakit beberapa hari kemarin, Ambo. Oke. Jadi masalah BPJS ini memang saya akui bahwa selama berbaring itu kemarin ada kurang lebih 1 tahun saya menunggak, artinya menunggak ceritanya, Ambo. Ceritanya, oke. Menunggak, jadi disuruh menyelesaikan selama saya berbaring. Disuruh selesaikan itu tunggakan yang kemarin. Ya, jadi alhamdulillah kami sudah menyuruh menyelesaikan itu tunggakan kami. Dan setelah saya bilang benar. Ini kan dekat tetapi memang ada rendah. Memang pada ya. Artinya begini. Tunggal. Karena itu ada 2 juta. Ini yang membingungkan kami. Oke lah. Kami masih mampu. Bagaimana orang yang tidak mampu? Ini mau kirain dari BPJS, mau penjelasannya. Kenapa justru tunggakan cuma 500.000, 500 lebih, denda sampai 2 jutaan. Ini Pak, itu pertanyaan kami, Mbok. Jadi mau kiranya dijawab dengan benar, Pak, Bu, karena kalau kami masih mampu untuk menyelesaikan, bagaimana masyarakat kecil yang tidak mampu? Oke, Pak Haji, kami sudah... Apalagi dalam situasi keadaan sekarang, corona, Mbok, tidak mungkin semua orang mampu. Begitu. Pak Haji Amiruddin, pernah beliau terbaring di rumah sakit. Dan memang kemungkinan juga banyak masyarakat yang mengalami hal-hal yang seperti ini. Makanya inilah pentingnya kami hadirkan Ibu Kepala BPJS Parepare, Ibu Natalia Panggelo dan Ibu Haryati untuk menjelaskan kaitan dengan pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Jadi tolong pendengar kami maknai betul ini dan dengarkan ini penjelasan ketika Anda mengalami hal seperti yang dialami oleh Pak Haji Amiruddin. Boleh, Ibu? Ya. Baik, terima kasih Pak Haji Amiruddin. Ya. Kami ikut bersyukur bahwa Bapak sudah sembuh, sudah keluar dari rumah sakit. Mungkin sekalian ya Pak, saya menyampaikan dulu sekaligus hak dan kewajiban pesertanya. Betul. Iya, supaya semua pendengar kita bisa mengetahui bahwa ketika sudah mendaftar menjadi peserta BPJS maupun didaftarkan oleh pemerintah, maka seluruh peserta kita memiliki hak dan sekaligus kewajiban. Oke, itu yang kita mau tahu dulu. Iya. Jadi yang pertama, peserta BPJS berhak untuk mendapatkan yang pertama kartu identitas yang menjadi bukti bahwa dia adalah peserta JKN. Kemudian yang kedua, mendapatkan informasi-informasi seperti yang saat ini kita lakukan. Kemudian yang ketiga, mendapatkan pelayanan kesehatan seperti yang sudah dialami oleh Ibu Handayani dan orang tua Ibu Handayani dan Pak Amiruddin tadi ataupun peserta lainnya di fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dan yang ketiga, menyampaikan permintaan informasi atau keluhan ke BPJS Kesehatan. Nah, itu antara lain hak peserta. Kewajiban peserta adalah yang pertama membayar iuran secara rutin setiap bulan. Di dalam peraturan presiden diatur bahwa peserta BPJS membayar iuran
paling lambat tanggal 10 setiap bulannya harus membayar iuran. Kemudian yang kedua, kewajibannya adalah mengikuti prosedur yang berlaku, yang sudah diatur. Yang ketiga, wajib menjaga kartunya sehingga tidak ada penyalahgunaan kartu. Kewajibannya. Nah, itu antara lain kewajiban. Nah, berkaitan dengan Bapak Haji Amiruddin tadi, salah satu kewajiban kita adalah membayar iuran secara rutin. Apabila kewajibannya tidak dilaksanakan, maka sudah diatur juga di dalam peraturan Presiden bahwa ketika peserta kita menunggak, maka akan dikenakan denda pelayanan ketika mendapatkan pelayanan rawat inap, khusus rawat inap. Kalau rawat jalan belum kena denda. Tetapi rawat inap itu akan kena denda. Besaran dendanya sudah diatur di dalam peraturan Presiden adalah 5% dikali dengan biaya yang di rumah sakit dikali jumlah bulan tertunggak. Paling banyak 12 bulan. Ya. Jadi misalnya Bapak Amiruddin tadi tidak membayar iuran misalnya lebih dari 1 tahun. Kemudian masuk rumah sakit. Di rumah sakit ketika masuk, di rumah sakit sudah ada aplikasinya, ketika masukkan diagnosanya, biayanya akan keluar. Biayanya sekian. Misalnya Bapak Amiruddin tadi ketika diinput diagnosanya akan keluar misalnya 5 juta. Ini Maka, contoh ya. Ah. Maka dendanya adalah 5% dikali 5 juta dikali 12 bulan. Iya. Nah, contohnya seperti itu sehingga bisa jadi seperti tadi tunggakannya hanya 500.000. Mungkin karena mengambil kelas 3 misalnya, sekarang hanya 35.000. Nah, tetapi karena biaya di rumah sakitnya 5 juta, maka 5% dikali 5 juta itu berarti 5% 2,5. Ya, 25.000. Ya, 25.000 dikali 12. Dikali 12. Jadi benar sekitar 2,5 juta lebih dendanya. Karena bulan menunggaknya cukup lama. Dikali dengan jumlah menunggak. Nah, itu sehingga bisa jadi seperti itu. Yang menyebabkan banyak denda itu apanya sebenarnya? Seperti masyarakat agar begini, maksud saya begini, agar masyarakat tidak mengalami hal-hal yang seperti ini, karena pasti akan terjadi seperti itu. Ketika kita masuk rumah sakit dan dilayani di rumah sakit ada tunggakan kita, maka pasti akan kena denda-denda yang seperti itu. Ya, jadi yang menyebabkan dendanya jadi besar adalah yang pertama biaya pelayanan di rumah sakit. Semakin besar biaya yang akan dari diagnosanya dia, semakin besar biayanya, kan dikali persentase jumlah menunggaknya. Iya, kalau seandainya tadi cuma menunggak 1 bulan, hanya 5% dikali 5 juta, cuma 25.000. Iya, karena ini karena ini mungkin lebih dari 1 tahun, maka dikali 12 lagi. Kali 12. Nah, seperti itu. Jadi semakin lama menunggak akan semakin besar dendanya. Nah, jadi harapan kami memang bahwa peserta JKN itu jangan menunggak. Supaya kan kita tidak tahu, mungkin saat ini kita sehat-sehat. Tiba-tiba besok sakit atau lusa ternyata sudah menunggak berapa bulan. Dan pasti ketahuan. Di rumah sakit begitu dimasukkan nomor kartunya akan muncul peserta nonaktif karena tunggakan, karena premi. Itu akan muncul. Nah, mungkin begini Bu Natali. Karena di pikiran kita masyarakat, ya kalau kita yang sering mendapatkan informasi, saya pasti akan kena denda. Tapi kan orang yang tidak tahu itu, oke, silakan denda saya. Tapi ketika kita betul-betul sakit, nah itu akan muncul semua. Ya. Sama seperti dengan yang dialami Haji Tino, Haji Amiruddin ini tadi. Jadi sebenarnya memang yang paling baik adalah jangan pernah mau menunggak. Iya, harapannya seperti itu. Bahwa meskipun tidak sakit, jangan menunggak. Karena kan sebetulnya memang program ini dirancang atau iurannya di situ adalah iuran gotong royong. Artinya yang sakit yang membutuhkan biaya yang besar dibantu oleh yang tidak sakit, dari iuran yang tidak sakit. Nah, ketika kita juga sakit, mungkin iuran kita masih kecil,
Tapi kita menggunakan biaya yang lebih besar, biayanya itu adalah dari orang-orang yang sehat, yang tetap membayar iurannya. Ini sebenarnya memang adalah kegotong royongan. Ya, Artinya benar. ketika Anda sehat-sehat, ya Anda beribadah lah, beramal lah, misalnya membantu orang-orang yang sakit. Tetapi ketika Anda sakit, Anda juga dibantu oleh. Oke, Iya. baik. Akhirnya saya mengerti tentang itu. Bolehkah kita break dulu atau bagaimana ini? Ini padat sekali sebenarnya penelpon di dalam. Ini belum. Saya masih ada pertanyaan sebenarnya. Kita break dulu sebentar ya, Mas. Oke, dengan iklan berikut ini. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, Dada ingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit. Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, Dada ingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit. Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Oke, kita memang selingi dengan iklan agar masyarakat juga tahu, oh ternyata ada denda pelayanan yang ketiga. Saya tidak tahu denda apa namanya. Ini Denda pelayanan. Denda pelayanan. Mudah-mudahan pendengar kita dan para penonton mengetahui ini, ternyata ada hal yang bisa terjadi luar biasa kepada kita ketika kita tidak rajin membayar. Sebenarnya ini hal kecil, hanya membayar sekian puluh ribu per bulan. Tapi ketika terjadi sesuatu yang kita tidak harapkan, malah puluhan juta yang bisa terjadi. Dijelaskan lagi Ibu Natalia ini. Iya, jadi kembali lagi, mohon izin Pak Haji Amiruddin, tadi kita mengambil contoh 5 juta dikali 5% ternyata 250, tadi salah kali. Oke. 250 dikali dengan 12 bulan, sehingga Oke. memang mungkin tidak sampai 5 juta ternyata biayanya. Mungkin 4 juta sekian dikali 5%. Ini hanya sekedar contoh sebenarnya yang kita gambarkan. Oke. Ya, menjadi 2.500.000. Nah, jadi yang mempengaruhi besarnya denda pelayanan adalah dari diagnosa penyakitnya. Maksudnya? Maksudnya kan tiap diagnosa itu berbeda-beda tarifnya. Contoh. Kita bayangkan kalau misalnya masuk rumah sakit ternyata didiagnosa jantung, harus dioperasi jantung, biayanya 100 juta misalnya. Nah, Berpengaruh ke denda itu? akan berpengaruh ke denda 5% dikali 100 juta, baru dikali jumlah menunggaknya. Tetapi maksimal 30 juta. Maksimal Dendanya. 30 juta. Iya, maksimal 30 juta. Misalnya tadi Sebentar. Ini penting karena masyarakat Memperjelas saja. Ah. Misalnya begini, kita nggak doakan saya dengan Jangan saya Pak, orang lain saja. saya dengan Ya, jangan saya. dengan misalnya pembayaran yang sama-sama 1 tahun. Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan akhirnya kan salah satu di antara kita ini tidak akan sama biayanya. Itu mungkin bisa diperjelas karena kan orang tidak tahu ternyata dia mempengaruhi. pembayaran itu membengkak. Iya. Jadi misalnya ada yang baru terdaftar 2 bulan misalnya, baru mendaftar 2 bulan, tetapi dia menunggak 1 bulan.
Ya. Iurannya 35.000 mungkin kelas 3. Iya. Tetapi ketika dia masuk rumah sakit, sudah menunggak 1 bulan ini. Masuk rumah sakit, biayanya 10 juta. Misalnya tadi ya, biayanya contoh biayanya 10 juta. Ketika dia masuk rumah sakit rawat inap, dia bayar tunggakan iurannya 1 bulan 35.000. Iya, dengan bulan berjalan berarti 70.000 saja. Iya, tapi karena dia dirawat inap, maka dia akan kena denda pelayanan. Misalnya biayanya 10 juta, 5% dikali 10 juta dikali 1 bulan tunggakannya. Jadi dendanya adalah 5% dari 10 juta 500.000. Iya, jadi dendanya 500.000, tunggakannya hanya 70.000 karena menunggak 1 bulan. Karena diagnosanya misalnya ada diagnosa operasi atau diagnosa lain-lain yang membutuhkan tindakan. Diagnosanya sampai 100 jutaan, maka dia bisa membengkak. 1 bulan menunggak, kalau diagnosanya dia masuk dan biayanya 100 juta, maka dendanya akan membayar 5 juta. Padahal yang dibayar per bulan hanya 35.000. Iya, nah bisa terjadi seperti itu. Kalau dia menunggak 2 bulan, kan tunggakannya hanya 70.000, tapi dendanya menjadi 5 juta kali 2 bulan menjadi 10 juta. Iya. Nah sekarang dia tidak mau membayar denda 10 juta, tapi biaya pelayanannya 100 juta. Mau tidak mau harus membayar yang 10 juta kan? Iya, seperti itu. Jadi harapannya jangan menunggak, karena kita tidak tahu kita ini sakitnya kapan. Dan tidak tahu juga dan tidak penyakitnya. Iya, betul. Diagnosa penyakitnya apa, biayanya berapa kalau saya sakit. Kita tidak tahu. Iya, ya. Saya jadi itu. Waduh, mudah-mudahan saya tidak pernah menunggak, jangan menunggak, Pak ya. Ternyata itu yang menyebabkan ini, mudah-mudahan pendengar kita dan penonton kita mengetahui ini, jangan pernah Anda menunggak pembayaran. Sekecil misalnya 35.000 Anda bayarkan setiap bulan. Ketika Anda harus masuk rumah sakit dan diagnosanya penyakitnya bisa sampai 10 juta, maka pasti sangat berat bagi Anda untuk membayar denda ini. Mudah-mudahan ini menggugah para pendengar dan penonton kita. Makanya itulah tujuan kita sebenarnya menghadirkan Ibu BPJS Kesehatan di sini agar masyarakat semakin memahami. Semakin betul. Iya, bahwa ini pelaksanaannya. Satu lagi mungkin tambahan Pak Ambo. Jadi kalau ini kan sampai 45 hari setelah membayar tunggakan itu kena denda. Jadi kalau misalnya 1 kali, 2 kali masuk rumah sakit, pasti akan tetap terhitung denda. Jadi bukan hanya 1 kali masuk rumah sakit, misalnya belum cukup 45 hari, masuk kembali rumah sakit, maka akan kena denda lagi. Iya. Jadi misalnya hari ini saya sakit, sudah bayar 10 juta dendanya, lalu keluar. Mungkin 30 hari kemudian, saya sakit lagi, masuk lagi, hitung lagi dendanya, sama perhitungannya. Karena batasnya 45 hari dari membayar tunggakan di Pepres. Peraturan presidennya seperti itu, Pak. Iya. Kita terima dulu penelpon. Waduh, ini banyak sekali. Mudah-mudahan masyarakat memahami ini. Jangan pernah uang 35.000 itu besar saja ya. Ya, oke. Kita terima dulu penelpon, nama dan alamat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rahman ya. Pak Rahman. Iya, saya butuh petunjuk tak bulu yang ke kepala BPJS Pak Ambo ya. Sebetulnya harus panjang-panjang waktunya sebetulnya kalau berbicara tentang masalah BPJS. Juga Pak, waktu kita sangat meratas, langsung kita dengan pertanyaan. Iya. Jadi saya butuh petunjuk ini. Ini sebetulnya kartu berobat saya hilang. Saya sudah 2 kali pergi ke klinik yang ditunjuk itu, Samping Islamic Center. Selalu tidak bisa berobat karena kartu berobat saya hilang. Sudah memperlihatkan kartu BPJS-nya belum bisa dilayani karena kartu berobat saya hilang. Jadi saya butuh petunjuk jalan apa yang saya bisa tempuh. Karena kenapa? Klinik apa Pak? Agar jelas langsung langsung direspon. Kartu berobat saya hilang Pak Ambo. Jadi butuh petunjuk kartu berobat. Kartu nomor di klinik mana? Atas nama siapa? Di atas nama Abdurrahman. Iya. Di mana itu, di Jalan Haji Gusalim? Yang sampai Islamic Center. Ya, lewat ya Islamic Center. Jadi sudah 2 kali, tapi ini ya Erona. Ya.
Iya, lewati lagi tuh. Kan sudah pindah Pak Ambo, dulunya di Erona, sekarang pindah kan di jalan depan masjid itu. Oh, Iya. oke. Iya. Jadi saya butuh petunjuk apa yang saya bisa lakukan karena saya sering menunjukkan kartu BPJS saya, tapi katanya kartu berobat saya hilang. Baik, oke. Nah, begitu. Makasih Pak Ambo. Iya. Pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih? Petunjuk saja sih sebenarnya yang dia minta. Iya. Kartu Yang berobatnya itu. pertama sebetulnya kalau kartu berobat hilang, mereka harusnya tetap bisa melayani karena riwayat pelayanan peserta BPJS itu sudah menggunakan aplikasi. Betul. Iya. Oh. Jadi kalaupun mereka tidak melayani hanya karena kartu berobatnya hilang dan masih punya kartu BPJS, Ada kartu BPJS. nanti kami hubungin ke kliniknya Pak. Atas nama Pak Pak Abdul Rahman. Abdurrahman. Boleh nanti Pak kami ada nomor telepon kami nanti di WA ke nomor kartunya. Oke. Kami cekkan. Boleh. Iya. Nanti Kalau kartu berobat kan simpel sekali. Iya. Yang ambil kasih lagi. Iya. Harusnya seperti itu karena sudah ada juga riwayat pelayanannya di aplikasi. Iya, oke. Ya, seperti itu ya Pak. Baik, Pak Abdul Rahman, Rahman. sudah selesai hal yang mungkin bagi Anda berat, ternyata sebenarnya hanya simpel ketika ada Kami hubungi, komunikasi. Pak. Iya, nanti kami hubungi kliniknya. Nah, malah pihak BPJS yang akan menghubungi. Penelpon lagi, ini sebenarnya saya masih ada banyak pertanyaan ini, Mas Dimas. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nama? Dengan Pak Ahmad ini. Pak Ahmad, silakan. Ya Pak Mologo jangan terlalu banyak komentar lah. Iya, siap, Pak. Saya ada beberapa sebenarnya pertanyaan ini Bu tentang BPJS. Yang pertama tadi ini persoalan yang tadi ada denda. Saya pikirnya tadi ini estimasinya itu estimasi keseluruhan biaya. Berarti kan kalau misalnya begitu masuk melaporkan ini kan perawatannya itu kan baru 1 hari. Apa betul bisa sampai 5 juta dalam 1 hari itu pelayanannya? Itu yang untuk pengaliannya ini ya Bu ya, untuk pengaliannya. 1 hari bisa 5 juta. Ini yang pertama. Kenapa tidak dikalikan per hari itu saja berapa jumlah perawatan pada hari itu? Kenapa jumlah keseluruhan secara dia misalnya tadi? Saya kira ini perlu diluruskan ini sebenarnya kalau seperti ini. Yang kedua tentang double pembayaran untuk BPJS. Bisakah memang sebuah iuran itu dibayar 2 kali? Ini saya contohkan yang terjadi di guru-guru yang dipotong lagi dari sertifikasinya itu. Artinya dari gaji pokok itu dia sudah bayar iuran, kemudian diambil lagi. Kenapa bisa ada iuran 2 kali dibayar? Padahal item yang sama. Itu yang kedua. Ini masih banyak yang sebenarnya ada, tapi saya simpel pertanyaannya. Kasih kesempatan Bapak. Simpel enggak? Ya simpel pertanyaannya, Mbok. Kemudian persoalan BPJS lagi di perusahaan. Ya. Kalau misalnya di perusahaan diwajibkan lagi membuat BPJS, sementara mereka ada ditanggung juga misalnya dari keluarga, ini kan mesti double lagi pembayarannya. Kenapa mesti bisa BPJS bisa menerima seperti ini? Ini 2 pembayaran. Artinya kalau misalnya haji yang punya ini yang ditanggung ini sakit, tidak mungkin kan dia menggunakan 2 BPJS. Ini barangkali perlu dipikirkan oleh entah pemerintah atau siapa, paling tidak anggota DPR harus memikirkan ini. Yang terakhir untuk dinas kesehatan, saya pernah berbicara dengan para medis, itu mereka berkata, ini katanya BPJS kayaknya lebih tinggi daripada dinas kesehatan. Semua ditentukan oleh BPJS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar informasi Pak Bo, Ketua Komisi 2 Pak Kamaludin monitor juga. Ketua Komisi 2 DPRD Parepare. Siapa tahu Pak Ketua juga mau memberikan sumbang saran. Ini banyak sekali. Sepertinya kalau hanya 1 jam ini mungkin mudah-mudahan ini sebenarnya tujuan kami Pak ini sekaligus juga penyampaian kepada Pak Ketua. Mudah-mudahan ke depan dialog-dialog ini sesering mungkin bisa kita lakukan. Kalau tidak bisa 1 bulan sekali dengan BPJS, mudah-mudahan per triwulan agar ya masyarakat betul-betul bisa memahami kondisi yang terjadi. Pak Ahmad. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih. Tadi sama dia. Terima kasih pertanyaannya, sekaligus informasi untuk seluruh pendengar dan penonton Radio Mesra. Untuk pembayaran dalam program JKN Pak, berbeda dengan pembayaran untuk pasien umum.
Jadi kalau pasien umum mungkin ada tarif per jenis pelayanan, per tindakan per hari. Kalau di dalam program JKN, pembayarannya namanya inasibijis, artinya berdasarkan grouping diagnosa penyakit. Dirawat 1 bulan, yang dilihat adalah diagnosa dan prosedur yang dilakukan selama dirawat. Itu bisa mempengaruhi. Sehingga ketika misalnya masuk rumah sakit, diinputkan diagnosanya, maka itu sudah muncul tarifnya. Bahwa selama dia dirawat, yang akan dibayar oleh BPJS adalah sebesar ini. Kecuali nanti dalam perjalanannya masih ada tindakan-tindakan yang lain, maka itu bisa menambah tarif. Tapi tidak mungkin mengurangi. Pasti akan menambah saja. Diagnosa penyakit yang menentukan jumlahnya, bukan harinya juga. Bukan, hari tidak berpengaruh. Tapi bisa saja terjadi seperti yang disampaikan tadi, bisa saja 5 juta. Kalau diagnosa penyakitnya sampai yang ratusan juta juga bisa terjadi. Bisa terjadi. Ya. Jadi begitu masuk, diinput diagnosanya, itu sudah keluar tarif minimalnya. Nah, tarif minimal itu yang dipakai untuk menghitung denda. Tarif yang dihitung ketika masuk rumah sakit itu yang digunakan untuk menghitung denda. Nah, makanya jangan pernah mau didenda, ternyata pusing. Itu memang berat. Berat memang. Ya. Jadi seperti itu ya Pak. Jadi tidak melihat berapa hari dirawat, tetapi melihat diagnosanya. Nah, kemudian yang kedua, yang double ini, komponen iuran bukan double Pak sebetulnya. Di dalam peraturan presiden yang dikeluarkan di tahun 2019, akhir 2019, peraturan presiden nomor 75, ada berubah komponen perhitungan iuran, terutama untuk pekerja penerima upah. Yang awalnya iurannya itu hanya dihitung gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga untuk ASN. Nah, sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan di tahun 2019, akhir 2019, komponen iurannya menjadi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan umum, tunjangan tambahan penghasilan, tunjangan profesi, dan tunjangan penghasilan lainnya Jadi seluruh komponen penghasilan dihitung. Nah, di dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri disebutkan bahwa iuran tersebut selain komponennya besarannya adalah 5% dari total komponen tersebut. Nah, 4%-nya ditanggung oleh pemberi kerja, 1%-nya dipotong dari gaji pegawai. Nah, kemudian bagaimana cara pemotongannya sudah diatur di dalam peraturan, awalnya surat edaran Menteri Dalam Negeri, kemudian diubah menjadi peraturan Menteri Dalam Negeri. Seharusnya komponen-komponen ini dipotong sekaligus pada saat gaji di tanggal 1 atau awal bulan. Nah, namun karena ada tunjangan-tunjangan yang dibayarkan tidak bersamaan dengan gaji, maka pemerintah daerah tidak, dan aplikasi yang ada saat ini di pemerintah daerah belum mengakomodir memasukkan seluruh komponen gaji yang belum diterima. Saya potong dulu di situ, Bu. Karena ini pernah ada kasus yang terjadi di Parepare dan ini sangat ramai. Saya biasa menyampaikan begini, itu tidak double. Yang ada adalah misalnya ketika gaji saya misalnya di perusahaan sekian, terus ternyata ada tambahan pendapatan lain yang masuk ke saya. Nah, ini yang akhirnya dihitung lagi sebenarnya. Jadi tidak 2 kali pemotongan. Itu yang ada dalam pikiran saya, dan mudah-mudahan saya yang benar untuk itu. Tapi ternyata masyarakat memahaminya tidak seperti itu. Jadi benar kata Pak Ambo tadi, seharusnya ini 1 kali dipotong, karena kalau menurut Menteri Dalam Negeri ini kan memang bahwa yang dipotong itu adalah kargo, bukan yang diterima. Sehingga sudah bisa dihitung di awal tahun. Misalnya Pak Ambo kalau guru tunjangan profesinya, tunjangan sertifikasinya berapa, gaji pokoknya berapa, tunjangan keluarganya berapa, tunjangan tambahan penghasilan atau tunjangan daerah terpencilnya berapa, itu sudah dihitung meskipun belum diterima, seharusnya sudah dihitung dan dipotong sekaligus. Maksimal 12 juta total perhitungannya. Tetapi karena kita belum mau melakukan seperti itu, akhirnya terpisah-pisah pemotongannya.
nanti ketika kita menerima baru dipotong. Jadi gaji pokok karena diterima di awal, gaji pokok tunjangan keluarga dipotong dulu. Nanti kalau menerima tunjangan tambahan penghasilan, kemudian dengan tunjangan sertifikasi 3 bulan, baru dipotong lagi. Jadi nanti Pemda pun 2 kali menyetor. Nah itu yang muncul, jadi seolah-olah ini sudah dipotong di sana, kenapa dipotong lagi di sini? Padahal itu harusnya menjadi satu komponen pemotongan. Baik. Ya, seperti Apa itu, terjawab Pak. itu, Ya. memang sudah clear semuanya apa yang sudah dijelaskan setahu saya oleh BPJS Kesehatan bahwa tidak pernah ada 2 kali Pemotongan. Ya, kemudian satu lagi terakhir yang swasta tadi di dalam peraturan pemerintah juga diatur bahwa seluruh pekerja penerima upah wajib didaftarkan oleh pemberi kerjanya. Oleh pemberi kerja. Nah, sehingga kalau dua-dua suami istri bekerja, maka dua-dua menerima sebagai pegawai. Iya, dua-dua wajib didaftarkan oleh pemberi kerjanya. Nah, sehingga statusnya dia sebagai istri atau sebagai suami itu tidak didaftarkan, tetapi sebagai pegawai didaftarkan. Sama seperti pegawai negeri. Dua-dua suami istri pegawai negeri, dua-dua didaftar sebagai pegawai, bukan sebagai istri atau suami. Jadi memang regulasinya masih mengatur seperti itu sampai dengan saat ini. Masih banyak sebenarnya, kita terima dulu penelpon. Saya juga masih ada kelanjutan pertanyaan dari ini nanti terjadi mungkin beberapa perusahaan. Kita terima dulu penelpon, Pak. Satu saja ininya ya. Halo. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ya, halo Bu. Iya. Saya ini bertanya mengenai masalah obat. Obat. Ya. Kan sering terjadi begitu, yang artinya yang pernah saya alami, bukan saja mungkin saya yang alami, yang namanya pengurangan obat. Contoh misalnya, saya sudah masuk di poli. Oh iya? Sesuai dengan resep dokter. Misalnya sesuai dengan resep dokter, kasih obat sebulan. Contoh makronis ya, sebulan. Setelah dibawa ke apotik, dinyatakan cuma sebagian karena obat terbatas. Pertanyaan saya di sini begini, yang dihitung itu masuk ke BPJS, apakah resep dokter atau dari apotik? Yang mana sebetulnya di sini yang paling berkompeten di sini yang menentukan ini resep dokter atau dari apotik? Karena sering itu apotik berikan pengurangan obat tidak sesuai dengan resepnya dokter. Karena pernah juga saya alami begini, saya kan sudah tanda tangan di dalam di poli. Terus mau tebus obat di apotik, yang saya katakan kenapa dikurangi ini obat, sedangkan dari resep itu 1 bulan. Saya bilang kalau begitu Bu, tanda tangan Ki. Saya bilang untuk apa saya tanda tangan, sedangkan saya sudah tanda tangan di poli tadi di ruangan dokter. Nah, itu pertanyaan tadi saya. Dan kedua, ketika seorang pekerja masuk di perusahaan bekerja, tapi sebelumnya dia punya kartu KIS, dia sudah berhenti bekerja, katakanlah tidak ditanggung lagi sama kantor, jadi kalau kantor, otomatis kan dia tidak bekerja lagi, kelas 2. Apakah kartu KIS-nya itu bisa difungsikan kembali? Baik, Bu. Nah, kan hanya begitu, namanya kontrak, lepas kontrak ya tidak ada lagi Pak. Masa mau dikurangi? Oke Bu, ini ya. Waktu kita sangat 1 jam saja kita berdialog bersama dengan BPJS ini. Ada komentar Pak Ketua. Pak Ketua, Mudah-mudahan BPJS dilakukan ini minimal 1 bulan sekali. Kita pun sebenarnya Pak Ketua, Pak Kamaludin Kadir sangat berharap seperti itu. Makanya ruang informasi, ruang komunikasi ini sangat kita buka. Sebenarnya kami menginginkan sekali, kemarin beliau Pak Ketua Komisi 2 Pak Kamaludin Kadir sebenarnya juga ingin hadir di tempat ini. Saya sampaikan, minta maaf Pak Ketua karena memang ini gawenya hanya BPJS Kesehatan. Mungkin lain waktu bisa kita hadirkan Pak Ketua Komisi 2 Pak Kamaludin Kadir. Dijawab dulu pertanyaannya Ibu ini. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya menyapa Pak Ketua Komisi. Selamat pagi Bapak Kamaludin. Mohon maaf belum bisa hadir bersama Bapak. Kami sudah merencanakan, tapi mungkin di lain waktu Pak. Kami akan hadir bersama-sama dengan Bapak Ketua Komisi 2.
karena waktu kita sangat terbatas, mungkin saya langsung menjawab pertanyaan Ibu tadi terkait dengan obat kronis, Bu. Untuk obat kronis memang seharusnya diberikan untuk kebutuhan sebulan, Bu. Kalau Ibu mengambil di rumah sakit seharusnya untuk kebutuhan sebulan. Nah, namun kalau karena ada keterbatasan obat di apotik, nanti kami juga akan koordinasi dengan rumah sakit. Nanti di rumah sakit mana, Bu, ini bisa terjadi. Memang kami sudah dapat informasi dan sudah beberapa rumah sakit juga kami koordinasi agar untuk obat-obat kronis itu diberikan untuk kebutuhan sebulan. Kebutuhan lama. Iya, betul. kebutuhan sebulan, tidak untuk kebutuhan satu minggu. Seharusnya kalau misalnya ada karena kekurangan karena obatnya masih kurang, biasanya diberikan apa yang ada dan dijanjikan nanti misalnya 2 hari kemudian, 3 hari kemudian datang ambil yang sisanya. Nah, harapan kami Ibu sebetulnya yang kami bayarkan nanti adalah yang tertulis di resep dan diinputkan oleh apotik. Kalau Ibu sudah bertanda tangan di resepnya bahwa Ibu menerima obat sesuai dengan resep dan di apotik juga menginput sesuai dengan resep, maka BPJS akan membayar sesuai dengan resep. Itu kepada saat kami verifikasi berdasarkan resep. Nah, harapan kami untuk Ibu dan seluruh pendengar Radio Mesra adalah ketika menerima obat, benar-benar lihat berapa obat yang diterima. Kalau tidak sesuai dengan resep, minta apotiknya mencoret di resepnya dan mengganti sesuai dengan obat yang Ibu terima. Ya, karena tanda tangan di situ berarti Ibu menyetujui bahwa Ibu menerima obat sekian. Saya kasih contoh dulu. Ya. Saya tidak tahu, mungkin ada yang pernah mengalami. Ketika ada daftar resep yang dikasih, terus ternyata di apotik itu saya tidak dikasih obat itu, makanya harusnya dicoret obatnya. Misalnya ada 3 macam obat, yang ada hanya 2, harusnya di resepnya itu Ibu lihat atau Bapak lihat dicoret itu supaya jangan. Karena kapan tidak itu dan kita tanda tangan tetap dibayar oleh BPJS. Iya, demikian dengan jumlahnya juga. Kalau misalnya di resepnya tertulis 30, kemudian dikasih 10, tapi sudah ditandatangani pasien di bawah dan tidak ada coretan, maka BPJS akan membayar sesuai dengan 30 itu. Iya. Berarti bisa rugi dong kalau begitu. Iya. Jadi nanti dicoret, Bu, ya kalau misalnya ada yang kurang. Boleh. Kemudian berkaitan dengan kartu KIS, ketika peserta mempunyai kartu KIS atau bantuan dari pemerintah, memang aturannya bahwa ketika dia sudah menjadi pekerja, seharusnya beralih menjadi pekerja, kartu pekerja. Betul. Tetapi itu kita minta pesertanya menandatangani bahwa dia bersedia untuk beralih. Karena kenapa ditandatangani bersedia untuk beralih? Karena tidak ada kepastian bahwa ketika sudah berhenti menjadi pekerja, dia bisa beralih ke kartu KIS-nya. Itu tidak ada jaminan. Kartu KIS yang tadinya sebentar dulu Ibu. Ini banyak yang mungkin mengalami ini. Ini banyak yang mengalami. Ini butuh penjelasan yang detail. Saya kartu KIS dulu. Ya, kartu KIS dulu saya miliki. Saya masuk di sebuah perusahaan. Diterima di perusahaan itu, saya harus lepaskan dulu kartu KIS saya untuk di perusahaan ini, dibayarkan oleh perusahaan. Iya, sebetulnya tidak dilepaskan tetapi dialihkan saja karena nomornya masih sama. Ketika saya berhenti di perusahaan ini, bagaimana itu? Nah, itu belum tentu bahwa itu bisa kembali menjadi tanggungan pemerintah. Nah, kalau untuk saya menjadi tanggungan pemerintah, saya kan sudah berhenti. Nah, tergantung di masing-masing pemerintah. Apakah nanti harus berkoordinasi lagi dengan dinas sosial? Oh, begitu. Iya, melapor lagi ke dinas sosial atau dinas kesehatan bahwa saya ini sudah berhenti menjadi bekerja. Mungkin sudah memenuhi kriteria lagi untuk menerima jaminan dari pemerintah. Setelah itu baru nanti dinas sosial dan dinas kesehatan mendaftarkan lagi ke BPJS Kesehatan. Baru kartunya bisa aktif. Seperti itu. Jadi tidak otomatis. Bagaimana nih? Sebentar dulu. Ini waktu kita sampai jam 11 sebenarnya. Ya, ini kasihan dari tadi sebenarnya pertanyaannya di media sosial. Ya, boleh. Ini banyak sekali di media sosial pun. Saya baca dulu. Untuk penelpon sebentar dulu, penelpon kami minta maaf. Kami close untuk penelpon, masih ada sedikit dulu. Saya baca dulu apresiasi dari Pak Kamaludin. Ya, Bu Kacap, selamat pagi juga. Saya apresiasi BPJS sudah lakukan ini karena banyaknya pertanyaan dari masyarakat yang harus dijawab oleh BPJS sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengerti dengan baik. Sukses selalu BPJS dan Mesra Radio.
mudah-mudahan acara sosialisasi ini bisa berlanjut. Amin. Pertanyaan yang dari tadi Bu ini dari Ibu Irma, Assalamualaikum Bu Natali. Saya ingin bertanya apakah pegawai negeri sipil dalam hal ini pengguna BPJS pembayarannya terbayar dengan otomatis lewat rekening gaji? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kedua orang tua juga kita masukkan juga dalam BPJS, apakah itu juga terbayar secara otomatis dalam gaji anaknya? Oke, itu saja. Waktu kita semakin sedikit, saya berikan nanti 5 menit waktu tambahan, tidak apa-apa. Iya. Ibu Natali, ada apresiasi tinggi dari Pak Ketua Komisi 2 Pak Kamaludin Kadir. Kami pun berterima kasih dan mudah-mudahan betul itu bisa berlanjut. Kalau tidak bisa 1 kali 1 bulan, bisa 1 kali per 3 bulan lah kita laksanakan acara ini. Tapi apapun itu, karena BPJS juga dananya memang diatur untuk kegiatan-kegiatan. Ibu Natali. Baik, terima kasih banyak masukannya Pak Ketua Komisi 2, Pak Kamaludin. Mudah-mudahan nanti akan kami diskusikan dan melihat kemampuan. Ya, persoalannya di situ kemampuannya betul. Ya. Kemudian terima kasih dukungannya Pak Ketua Komisi, sangat mendukung pelaksanaan program JKN di Parepare. Iya betul. Beliau luar biasa. Terima kasih luar biasa. Kemudian terkait dengan pertanyaan Ibu tadi untuk yurannya, jadi yuran tidak terpotong otomatis Ibu, tetapi untuk PNS yurannya atau gajinya itu dipotong oleh atau dilakukan perhitungan oleh masing-masing OPD atau di keuangan. Jadi ada beberapa mekanisme yang berbeda, ada yang pemotongannya atau perhitungannya dilakukan oleh masing-masing OPD, ada juga yang langsung oleh keuangan, di keuangan. Karena nantinya ini yang dipotong dari gaji pegawai, yang 1%-nya digabungkan dengan yang 4%, kemudian disetornya ke rekening kas negara. Jadi untuk ASN tidak langsung disetor ke rekening BPJS, tapi disetor melalui KPPN ke rekening kas negara. Oke. Nah, untuk yang pendaftaran orang tua maupun mertua dan anak yang keempat, memang di dalam regulasinya bahwa ini bisa didaftarkan dan yurannya adalah 1% dari gaji pegawainya. Oke. Namun saat ini sistem penggajian di pemerintahan daerah belum mengakomodir karena ini harus disetor bersamaan dengan yuran anaknya. Oke. Nah, sistem penggajian atau sistem aplikasi gaji di pemerintah daerah belum mengakomodir untuk melakukan pemotongan di luar pegawai, sehingga saat ini belum bisa dilakukan pemotongan langsung, tetapi masih harus didaftarkan tersendiri sebagai pekerja bukan penerima upah, sebagai begitu. peserta mandiri. Boleh. Iya. Mudah-mudahan kedepannya aplikasinya bisa diperbaiki dan bisa diakomodir. Dulu pernah dilakukan pembayaran sendiri, tapi ternyata itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada, menjadi catatan auditor sehingga itu dirubah sementara. Baik. Iya, seperti itu Pak. Saya tidak apa-apa, saya tambahkan 5 menit waktu ini. Sebenarnya banyak sekali, kami minta maaf penelpon, kami pun sebenarnya juga punya daftar-daftar pertanyaan yang saya harus sampaikan. Ini saya ke Ibu Hari. Masyarakat ketahui, ketika saya mau menjadi peserta kesehatan, prosedurnya, caranya seperti apa? Sebelum orang sakit atau apa, ternyata sangat penting memang seperti Bu Natalia saya pertama tadi sampaikan. Ternyata sangat penting. Kita tidak berharap sakit, tapi ketika Anda sakit, Anda akan bermasalah dengan Anda tidak terdaftar sebagai peserta BPJS. Bagaimana caranya ini Ibu? Saya ke Ibu Haryati ini sebagai Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta. Ibu Haryati. Jadi terima kasih Pak Ambo, ini terkait dengan bagaimana cara mendaftar di BPJS Kesehatan. Jadi perlu saya sampaikan, kepesertaan di BPJS Kesehatan itu ada 4 segmen. Jadi segmen PBI APBN yang dibayarkan oleh pemerintah pusat, itu pendaftarannya melalui Kementerian Sosial ke BPJS Kesehatan. Kemudian PBI APBN, ya, yang dibayarkan. Kemudian yang dibayarkan pemerintah daerah, PD Pemda.
PB Pemda. Ya, itu pengajuan dari pemerintah daerah ke BPJS Kesehatan. Oke. Kemudian yang membayar sendiri, yang biasa kita dengar istilah mandiri. Jadi Oke. itu yang membayar sendiri bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan atau bisa melalui aplikasi mobile JKN dengan membawa KK, Oke. KTP dengan autodebit, sistem autodebit. Jadi fotokopi buku rekening atau untuk dilakukan pemotongan autodebit untuk pembayaran iuran. Oke. Ya. Kemudian untuk yang peserta pegawai, ini bisa didaftarkan melalui instansi atau badan usahanya, bisa juga dengan masing-masing seperti yang kayak pegawai negeri membawa SK. Oh. Kalau saya pegawai swasta, terus tidak didaftarkan oleh perusahaan, bagaimana itu? Itu kalau tidak didaftarkan ke perusahaan bisa dengan BPJS Kesehatan, BPJS akan berkoordinasi dengan badan usahanya. Dan bisa. itu pun didaftarkan melalui aplikasi Edabu. Itu ya, jadi di perusahaan ada aplikasi Edabu, mereka bisa menginput melalui aplikasi Edabu, itu akan terbaca di BPJS Tapi Kesehatan. setiap pekerja di perusahaan itu wajib ya didaftar oleh perusahaan. Wajib. Ya, wajib. Wajib didaftar itu oleh perusahaan. Ya, jadi mungkin tambahan sedikit, Iya. Pak. Di dalam peraturan presiden diatur bahwa kalau perusahaan tidak mendaftarkan karyawannya, ketika karyawan sakit, maka biaya pelayanan kesehatannya harus ditanggung oleh perusahaan. Kemudian didaftarkan ke BPJS. Jadi mungkin untuk seluruh karyawan, ketika belum didaftarkan dan dia sakit, harusnya menuntut ke perusahaannya supaya dibayarkan biaya pelayanan kesehatan. Oke, ini Seperti itu. pendidikan yang Harusnya luar biasa. itu. Pekerja ya, bukan Iya. cuma karyawan, pekerja apapun itu. Pekerja, iya. Pekerja kasar termasuk? Pokoknya selama dia menerima gaji dari Perusahaan. seseorang dari perusahaan, itu namanya dia punya pemberi kerja. Pemberi Oh, kerja begitu ya? wajib mendaftarkan seluruh karyawannya. Ketika dia tidak didaftarkan dan dia sakit, perusahaan yang harus Saya tukang membayarkan. batu, Ibu. Bekerja di sebuah perusahaan. Iya, ketika Perusahaan Bapak harusnya sakit, mendaftarkan saya. iya, perusahaan harus mendaftarkan Bapak. Ketika Bapak sakit, belum didaftarkan, harusnya perusahaan yang menanggung. Kurang ajar biayanya. itu perusahaan tampaknya itu kalau dia tidak daftarkan itu. Aturannya seperti itu. Harusnya Aturannya membuat harus seperti itu. Karena ini wajib, Hmm. program wajib, Pak. Baik, Bu. Saya sangat minta maaf. Penelpon tidak pernah berhenti untuk ini, tapi kita hanya terbatas untuk waktu 1 jam di acara ini. Malah semakin banyak yang harus sebenarnya disampaikan oleh BPJS Kesehatan. Saya kasih waktu 1 menit untuk closing Bu Natali agar masyarakat betul-betul mendapatkan pencerahan dari acara yang kita gelar hari ini. Iya, baik. Terima kasih untuk para pendengar Radio Mesra dan penonton. Begitu antusias mengikuti kegiatan ini, dan mudah-mudahan informasi singkat yang kami berikan ini bisa menambah pemahaman dan pengetahuan kita. Kami juga berupaya untuk melakukan sosialisasi, namun karena masih dalam kondisi COVID, apalagi saat ini semakin meningkat, sehingga kita dibatasi lagi untuk mengadakan sosialisasi langsung ke masyarakat. Mudah-mudahan untuk yang peserta mandiri atau yang membayar iurannya sendiri, mudah-mudahan tidak ada yang menunggak. Karena kembali lagi dendanya bisa lebih besar dari tunggakannya. Kemudian harapan kami punya nomor-nomor telepon dan aplikasi juga, nomor Cika. Silahkan Bapak Ibu boleh menghubungi kami kapan saja. Di leaflet juga kami bagikan. Mungkin nomor teleponnya nanti kami berikan. Ini nomor telepon yang boleh pendengar. Ini nomor telepon yang boleh pendengar. Nanti ya, oke. Bisa diberikan, sehingga kalau ada pertanyaan atau permintaan informasi, silahkan menghubungi kami. Di semua rumah sakit juga ada nomor telepon petugas BPJS yang sudah kami tempel di sana. Silahkan menghubungi kami, tidak hanya pada saat berobat di sana, tetapi pertanyaan atau informasi, keluhan apapun silahkan disampaikan lewat nomor-nomor yang kami tempel di rumah sakit. Baik. Iya, demikian Pak. Terima kasih. Dimas, ini luar biasa. Saya tidak bisa mengambil sebuah kesimpulan Dimas saja bahwa, tapi ternyata harapan masyarakat sungguh sangat luar biasa agar mereka terus mendapatkan informasi-informasi termasuk yang disampaikan oleh Ketua Komisi 2 tadi, Pak Kamaludin Kadir.
Saya berbahagia sekali, bangga sekali dari BPJS Kesehatan yang sudah hadir, Ibu Natali, ya waktunya saya sangat tahu bahwa padat sekali jadwalnya dengan Ibu Haryati, tapi demi pendengar kita, demi para penonton kita, akhirnya beliau bisa hadir di tempat ini. Dimas, saya cukupkan sampai di sini. Dimas dengan closing-nya silakan. Ya, saya titip Bu, ada beberapa pertanyaan nanti mungkin saya kirimkan dan kita berusaha menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk termasuk di media sosial. Baik insan mesra, terima kasih untuk hari ini telah menyimak dialog kita bersama BPJS Kesehatan. Mudah-mudahan waktu lain kesempatan teman-teman dari BPJS Kesehatan untuk masih bersedia bersama kita berbagi untuk di hari selanjutnya. Sampai di sini saya Dimas Ambologo pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat tanggal 10 ya. Jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya.